Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendalami, mempelajari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan agar kita mampu paham dan memberikan taufik agar kita bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang kita pelajari dan diridhoi apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya mencoba untuk memperdalam dari tafsir kitab dari tafsir Quran surat 30 ayat 30 tentang fitrah niku. Dari Quran surat Ar-Rum juznya 21 sebelum surat Luqman. Surat ke-30 ayatnya 30. Jadi 30.230. 30.230. Sampun kepanggih. Juznya 21. Arum 30. Jadi nanti itu Quran surat 30 ayatnya 30. 30. Nggih Arum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Fa'akim maka hadapkanlah wajahmu. Hadapkanlah wajah niku pripun di dalam kitab tafsir Al-Qusairi yang namanya kitab tafsir Lataiful Isyarat. Fa'akim itu maknanya akhlis qasdaka ilallah. Ikhlaskanlah tujuanmu hanya kepada Allah. Waqfat ahdaka Allah, dan jagalah janjimu kepada Allah. Wa afrid amalaka fi sakanatika wa harokatika wa jami'i tasarrufatika lillah. Dan tujukanlah semua amalmu baik dalam keadaan diam maupun bergerak serta seluruh perbuatanmu hanya karena Allah. Jadi kalau ada orang bilang kita kembali ke fitrah, itu kan secara sederhana kan kembali suci ngoten nggih. Nah, kembali suci niku pripun maksudnya? Nah, kita bisa memahaminya dari tafsir ini. Kalau menurut tafsir Lataiful Isyarat, paling enggak yang namanya orang kembali ke fitrah itu mempunyai 3 komponen utama. Apa komponen utama itu? Yang pertama itu akhlis qasdaka ilallah. Ikhlaskanlah niatmu hanya kepada Allah. Tembung mengikhlaskan hanya kepada Allah itu berarti tidak ada tujuan selain Allah.
Ya, itu tidak bisa hanya diwakili dengan wis aku lillahi ta'ala, ngoten mboten saged. Hanya dengan mengatakan wis aku wis lillahi ta'ala, bukan. Tetapi coba kita memeriksa diri kita. Apakah betul-betul kita beribadah? Ya, itu hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, kalau seseorang itu melakukan amal demi mengharapkan pahala dari Allah, berarti yang diharapkan pahala nggih. Niku lain dengan lillahi ta'ala. Karena masih ada unsur pahala dari Allah. Itu ya ikhlas, tapi tingkatannya masih cari pahala. Karena tembungnya ini ku lillah, lillah ini ku adalah karena Allah. Karena Allah itu ada yang karena pahala dari Allah atau lari dari siksa yang diancamkan oleh Allah, yaitu neraka. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau beribadah itu masih mendaku. Iki amalku. Masih terasa iki amalku. Amalku kudu akeh. Ku. Nah, yang harus diperhatikan kunya niku. Nah, itu ada orang-orang yang beramal itu tidak karena seperti itu. Amal itu karena cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu karena sudah merasakan banyak sekali yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Bapak nek niku nggih semua orang pun ngerti. Tapi pengertian orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Semua orang nggih ngerti yang namanya nikmatnya Allah itu tidak bisa terhitung. Tetapi saat dia itu betapa aku hidup hari ini itu betul-betul. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah hidup nggak mungkin. Wong kemarin itu saya umpamanya ditembak mau sak mili umpamanya ora kena. Umpamanya begitu. Itu menghargai hidup itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak pernah seperti itu. Contoh lagi, orang yang betul-betul menghikmati bahwa di dalam dirinya itu ada mekanisme yang sangat luar biasa, entah itu yang namanya darah, entah itu apa yang namanya urat, otot, dan lain-lain itu ternyata luar biasa. Sehingga saat dia itu bergerak kemanapun, ataupun dia itu diam, dia itu sedang merasakan ini adalah nikmat Allah yang aku gunakan untuk beraktivitas. Nah, karena merasa betapa banyaknya nikmat Allah itu, maka dia cinta. Paling enggak berterima kasih kepada Allah. Nah, saat seseorang itu berterima kasih, niku nek arep mengharap pahala niku izin. Lah wis akeh. Karena sudah sangat banyak yang diperoleh, maka dia berterima kasih, bukan untuk mengharap lagi pahala maupun lari dari siksa. Nah, kenyataan seperti itu bisa jenengan pahami kalau jenengan itu membela orang tertentu, bahkan kadang orang itu nggak kita kenal, orang itu nggak kenal kita. Jenengan punya idola, entah pemusik, pemain bola, atau apapun. Niku nek dilarani wong liya kita itu nesu, Pak. Nggih. Padahal wong iki gak kenal dengan kita. Karena apa? Karena kita melihat kebaikan pada orang tersebut atau sesuatu yang kita kagumi. Allah dibandingkan orang-orang seperti itu, idola-idola itu, mboten enten napa-napa nih Pak idola niku. Nggih ta? Tapi mengapa kok kita cenderung sulit untuk betul-betul merasakan betapa Allah itu adalah
yang memberikan kita segala. Ya caranya memang harus di eh, di napa nggih, dirasakan, dihikmati, direnungi. Kalau seperti itu maka pada waktu kita mengatakan alhamdulillah, masuk kok kemudian ya Allah, saya alhamdulillah, tapi jenengan kan pun janji, nek wong bersyukur akan dapat lebih banyak lagi. Arep muni ngoten niku nggih sungkan, Pak. Isin. Walaupun nggih ngertos enten ngoten niku. Tapi nggak mungkin itu akan kemudian mau nenek nang wong biasa. Pak, matur nuwun ya. Sesuk luwih gede. Iku kan biasa guyon diucapke. Sesuk sing luwih akeh ya kan ngoten niku. Niku guyon. Nek wong sing tenanan ngerti subasita. Sopan santun nggih. Enggak, enggak. Mesti mboten wani, Pak. Mboten wani bilang seperti itu. Begitu juga seseorang yang sudah ibadahnya karena rasa terima kasih kepada Allah, maka tidak berani untuk mengharapkan pahala maupun agar terhindar dari siksa. Wong jelas Allah niku sudah paring begitu banyak. Ya insya Allah mboten zalim lah Gusti Allah. Mboten. Pokoknya terima kasih. Rasa cinta selain terima kasih itu bisa muncul kalau kita seperti idola tadi, melihat kebaikan-kebaikan, merasakan kebaikan-kebaikan. Nah, saat ini kebaikan Gusti Allah kepada kita ini luar biasa. Wong kita itu diciptakan sing gawe. Lalu kemudian kita diberi kenikmatan-kenikmatan itu tadi. Allah sang maha pemberi nikmat itu. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha penyantun. Allah yang maha dermawan. Allah yang maha mengasihi. Allah yang maha menyayangi. Nah, ini kan pun ngertos kabeh to Pak wong Pak. Nggih, rata-rata banyak lah orang Indonesia mesti ngerti Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah yang maha pemberi rezeki ini pun ngertos Kak. Nah, tapi kok mboten saged seperti ini. Aku kan penggemar si A, ngono kan gitu. Kenapa? Si A itu pinter, si A itu ganteng, si A itu macam-macam lah gitu. Nah, Allah kan lebih dari itu semua. Oleh karenanya tembung bahwasanya kalau kita itu betul-betul bersaksi, menyaksikan dengan keimanan dan basiroh kita, maka kita akan mencintai. Nah, ya, sebagaimana cinta itu biasanya banyak berkorbannya. Pun boten mengharap. Jadi, wah, ini kan saya lagi diawasi yang maha, yang ku cintai, yang aku cinta kepada Allah. Masa sih saya itu melakukan sesuatu yang itu adalah dilarang oleh Allah? Kan mboten mesti. Ono jare ngaku cinta tapi kok melakukan yang tidak disenangi oleh yang dicintai. Berarti biasanya cinta seperti itu cinta palsu. Lah nggih ta. Nek enten nek pas mboten enten yang dicintai ngelakoni sesuatu yang tidak disenangi yang dicintai. Itu kan cinta palsu. Yeah. Itu namanya kalau dinamakan itu adalah cintanya para eh, ibadahnya para pecinta atau ikhlasnya para pecinta. Kalau tadi itu ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Jadi yang ke pecinta itu masih ada rasa karena aku cinta, ngoten niku. Aku ibadah niku masih ada. Nah, yang ketiga, untuk mengikhlaskan niat itu diantaranya adalah menyaksikan. Menyaksikan pripun? Menyaksikan eh, keesaan Allah, keesaan Allah di dalam penciptaan, di dalam af'al, di dalam sifat gitu. Jadi keesaan Allah itu meliputi segalanya.
Semua tidak ada yang lepas dari Allah. Niku orang seperti ini kalau ibadah itu nggih la haula wala quwata illa billah. Niku menjadi lembean. La haula wala quwata illa billah. Betul betul. Kalau enggak ditolong Gusti Allah enggak mungkin. Bahkan lebih dari itu bahwa Sang Maha Penggerak yaitu Allah, Sang Maha Pencipta Allah ini menciptakan gerakan kita juga, menciptakan amal kita juga. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua dan apa yang kalian perbuat. Niku mereka menyaksikan itu. Sehingga mereka itu ibadahnya itu betul-betul bukan karena menginginkan pahala atau lepas dari siksa ataupun mereka masih ada embel-embel karena saya cinta, bukan, tetapi mereka beribadah itu adalah penyatuan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti nek enten laut laut kita itu di dalam lautan. Kenyataannya kan ngoten to, Pak. Cuma itu tidak terasakan atau tidak tersaksikan. Kenyataan kita di dalam lautan niku pripun? Nah, kita itu kan tidak pernah terlepas dari lautan kehendak Allah, iroda, kudro, tidak lepas dari eh, rahmat Allah juga. Itu kita rasakan. Sehingga mereka itu ya kayak di dalam lautan itu dan merasakan seperti itu. Niki disebut ikhlasul arifin. Suhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim. Yaitu mereka menyaksikan terhadap keesaan Allah dalam menggerakkan dan mendiamkan mereka. Min ghairi ayyarau li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwatan. Tanpa melihat adanya daya atau kekuatan dari di dalam diri mereka sendiri. Fala ya'maluna al-amala illa billah. Maka mereka tidak beramal kecuali dengan pertolongan Allah. La bihaulihim wala quwwatihim wa hadza arfa'u mimma qablahu. Bukan dengan daya dan kekuatan mereka sendiri. Dan tingkatan ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari dua tingkat yang tadi, yaitu ikhlasnya orang-orang yang ahli ibadah tapi masih merasakan ini perbuatannya. Kalau yang kedua adalah ikhlasnya para pecinta karena rasa terima kasih maupun kekagumannya. Dan yang ketiga adalah ikhlasnya para arifin yang tenggelam di dalam penyaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka sama sekali tidak melihat dirinya dalam andil dalam perbuatan-perbuatan baik mereka. Nah, itu yang namanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Hadapkanlah wajahmu. Itu yang pertama adalah mengikhlaskan tujuan hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, kita itu menghadapkan wajah di dalam Quran. Surat 30 ayat 30 tadi. Yang kedua itu adalah memenuhi janji. Memenuhi janji kita kepada Allah. Loh, memangnya kita pernah janji. Di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kita dulu itu pernah berjanji kepada Allah. Janjinya adalah kita itu hanya bertuhankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita itu sudah berjanji saat Allah mengeluarkan diri kita, anak cucu Adam ini, dari tulang punggung. Allah mengambil kesaksian terhadap kita semuanya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya seperti itu. Semua manusia, kita termasuk kita, menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, kita janji bahwa tidak akan bertuhan selain Allah. Kita bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah. Nah, janji itu, jadi kalau orang mau kembali ke fitrah itu, selain mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, yang kedua itu menjaga janji ini. Bahwa kita itu tidak akan bertuhan selain Allah. Nah, tidak bertuhan kecuali hanya selain kepada Allah. Tuh. Pada kenyataannya banyak orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Mereka itu mempunyai Tuhan yang halus, yang namanya hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Niku karena saking halusnya kadang orang itu tidak terasa bahwa dia itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Loh Pak, Tuhan niku kok sakit hawa nafsu. Sekarang kita bedah dari definisi Tuhan. Tuhan niku kan disembah. Nyembah niku napa? Tunduk, patuh, memuja, memuji, mengagungkan. Ngoten niku. Nah, kita muni Allahu Akbar kan memuji Allah, mengagungkan Allah. Kita tunduk, patuh, memohon hanya kepada Allah, memasrahkan diri hanya kepada Allah. Nah, kalau orang itu hidupnya ngujo, sebutannya ngujo, Pak. Ngujo hawa nafsu. Kan seperti itu. Nah, akhirnya hawa nafsu itu menjadi Tuhan karena diujo itu nggih dipuja-puja niku. Dituruti terus. Kita memasrahkan diri kita kepada keinginan nafsu. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya seseorang agar memurnikan nafsunya itu paling enggak wonten 7 tahapan. Paling nggih menali to. 7 tahapan apa, Pak? Kula tasih eling. Kemarin apa ya? Kemarin itu saya tulis lagi. Yang pertama di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada yang namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu adalah nafsu yang memerintah pada kejelekan, keburukan, kejahatan. Jadi kok ana wong kok awake dhewe iku diperintah nyolong. Sombong. Nah, berarti dia masih pada posisi nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah niku paling endek di antara 7 tingkatan tadi. Nah, kalau mau dimurnikan, Pak, cara murnikannya gimana, Pak? Napa dibong? Kayak memurnikan besi atau emas niku. Nggih dibong, tapi ngebongnya itu adalah dengan mujahadah wariyah. Mujahadah niku napa nggih bersungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsu kita. Nah, kesungguhan mengendalikan nafsu itu bukan hanya dengan memaksanya, Pak. Tetapi kita harus juga mempunyai argumentasi-argumentasi untuk mengendalikan nafsu.
Contoh kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu memberikan argumen-argumen mengapa sih orang itu harus senang makan umpamanya. Ini tuh kasih argumen banyak. Oh makan itu loh, kalau berlebihan itu ya mengitari penyakit. Begitu. Nah argumen-argumen logis seperti itu banyak digunakan oleh Imam Ghazali. Artinya kita harus cari ilmu untuk mampu memurnikan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak cukup hanya dengan wis pokoknya poso ngoten tok. Mboten. Tidak, karena di dalam diri kita niku selain ada napa nggih, ada rasa, ada rasa jiwa. Itu juga ada akal ngoten. Nah, sehingga kalau kita itu mampu mengfungsikan akal kita untuk membantu rasa kita, mengendalikan rasa kita seperti rasa pingin enak atau rasa males dan lain-lain itu. Nah, itu harus ada bantuan dari akal. Wis gampilane ngeten lho Pak. Orang niku kalau mau nang Surabaya atau ke Jakarta, nek pun ngerti ya rambu-rambune niku kan lebih gampil toh. Ilmu fungsinya seperti itu. Kalau kita itu dibilangi orang, enggak, kalau kamu ke Surabaya itu harus ke sana dulu, ke selatan. Nah, ilmu kita itu bilang kok ra iso. Wong nang Surabaya kok kon ngidul e piye? Numpak kapal po. Kan ngoten. Mboten saged. Nah, itu ilmu. Nggih. Jadi tingkatan yang kedua itu nanti ada yang namanya nafsu lawamah. Lawamah, lalu nanti ada mulhimah, ada mutmainnah, ada rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Lah kamilah niku sempurna. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan meriku. Nah orang-orang kekasih-kekasih Allah niku paling tidak ada di rodiyah mardiyah. Rodiyah mardiyah niku sini kalau Pak rodiyah tam mardiyah. Nah, radiyah tam mardiyah niku ridho dan diridhoi. Gak mungkin seseorang itu bisa diridhoi oleh Allah kalau tidak ridho dengan Allah. Raditu billahi robba. Bendino nek arep ngaji di ucapke. Ini maksudnya ngoten kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho Allah itu sebagai Tuhan kita itu tadi, maka kita insya Allah juga diridhoi oleh Allah. Ini pun saya banget. Bahasa lainnya kita sebut dengan qanaah, ridho, syukur. Nah, ngoten-ngoten. Nah, maka menjaga janji kepada Allah itu harus dengan cara seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengarahkan seluruh perbuatan kepada Allah, tidak setengah-tengah, tidak setengah-setengah, atau hanya formalitas, baik dalam diam maupun bergerak, baik dalam masa sempit, baik dalam masa lawan ini sempit ini apa? Lapang, baik dalam masa kesulitan, miskin maupun dalam masa kaya. Niku harus diarahkan seluruhnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bahwasanya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman kepada malaikat, kitab suci, iman kepada nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, cara mengarahkan segalanya kepada Allah niku menurut pengalaman pembelajaran yang saya lalui, orang itu bisa mengarahkan seluruh aspek kehidupannya hanya kepada Allah. Itu diantaranya kalau yang tadi nih merasa dirinya itu selalu ditolong oleh Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi mboten saged mendaku. Iki aku mboten saged. Karena dia sudah merasakan, menyaksikan keesaan Allah dalam setiap situasi, dimanapun dan kapanpun. Nah, saat seperti itu baru orang niku bisa untuk mengarahkan bahwasanya seluruh diamnya, seluruh geraknya, seluruh aktivitasnya itu diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya ya, umpamanya kita itu jalan, naik motor, naik sepeda maupun jalan kaki. Ketemu orang senyum itu ben diarani wong apik oleh yang kita senyumi atau itu karena perintah Allah? Karena perintah Allah, Pak. Ini tuh yang dicari memang gitu. Kita senyum itu karena perintah. Jadi nanti kalau ketemu umpamanya dengan orang yang nggak kita senangi pun karena perintah Allah, maka kita tetap senyum. Ini di antara bedanya. Nah, berarti seseorang harus jadi niki orang beragama agar lebih baik niku kan boten lurus ngeten. Boten lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Karena satu itu bisa jadi ada satu yang tebal, satu yang sangat tebal, satu yang sangat tebal sekali ngoten lho. Jadi kita itu bisa 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa ke satu lagi untuk menebali yang satu. Kita itu bisa merasakan keimanan kita itu meningkat, umpamanya begitu. Kalau ilmu kita meningkat, ilmu kita itu kan tidak mungkin kita umur 10 tahun sampai 20 tahun semua ilmu kita pelajari. Kan betul. Tapi ada ilmu-ilmu yang baru. Kita itu paham. Oh iya, itu setelah umur umpamanya 30 tahun. Nah, setelah umur kita 30 tahun mendapatkan ilmu itu tadi, ternyata itu menebali yang nomor satu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sergap. Sergap dan sungguh-sungguh niku ternyata. Sergap sholat. Nek enten perkara masalah sholat kok iki gak ono sing pas ya. Sergap deleki. Apa kok ngene? Kan ngoten. Oke, gampile nek mau disederhanakan lagi. Ngaji tenanan, pun ngoten. Sergap ngaji tenanan bendino. Disisihkan waktu setengah jam atau 1 jam. Baca tafsir teng HP kan pun banyak tafsir itu. Tulis tafsir Ibnu Katsir ngoten pun kuwatah itu mriki. Nah, niku dibaca terus dipikir-pikir ngoten. Mboten dibaca bar maca lali ngoten mboten. Nggih. Nek basa Jawa disebut angen-angen sak maknane. Jadi maknane iku diangen angen. Kok iso ngene ya? Lah, kan sampai ini tadi umpamanya. Ini kan tadi dari tafsir. Ternyata yang namanya fa'akim, hadapkanlah
wajahmu itu ternyata mempunyai tiga aspek utama. Jadi kalau orang itu hadapkanlah wajahmu lurus kepada Allah, lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah. Nah, cara menghadapkan wajah itu ada tiga. Mengikhlaskan hanya untuk Allah, bertujuan hanya untuk Allah. Yang kedua, menjaga janji terhadap Allah. Kemudian mengarahkan seluruh gerak dan diam kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak prakteke pripun? Nggih ngaji terus. Ben dinten dibaca tafsirnya, diangen-angen. Nah, cara mudah sebetulnya untuk mengangen-angen itu menghubungkan satu dengan yang lain, Pak. Nah, di tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Yang kalau kita ketik di Google di sini tafsir Ibnu Katsir akan muncul. Niku pun ngoten niku. Jadi yang dibahas umpamanya Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Ini hubungannya dengan ayat yang mana saja. Nah, niku kan pun angen-angen. Terus mungkin enten hadisnya mboten. Nah, kita pun dibantu oleh para ulama luar biasa aja nih. Janjani loh, Pak. Nah, kalau nggih, habis maghrib itu nggih saya sempatkan nggih. Kadang-kadang kan tetap digoda toh, Pak. Enake kan ora usah ngaji kan, langsung udut wae ngopi-ngopi kan gitu. Nah, tapi tetap saya sempatkan. Nah, saat saya ngaji itu kalau saya ada yang nggak paham saya cari. Saya cari apa artinya. Nah, niku praktisnya seperti itu. Lalu kita harus rajin di apa lagi? Ternyata ibadah-ibadah seperti sholat sunnah, wiridan atau zikir, eh, deres, tadarus, tuh. Itu juga mempunyai kontribusi, Jadi ngaji, wiridan, zikir, sholawatan itu membangun situasi, Pak, membangun suasana, Nggih, membangun suasana. Ini kita terlepas dari pahala, nggih. Ini membangun situasi, suasana di dalam diri kita agar kita ke depannya itu lebih mudah untuk berbuat baik. Karena orang itu kalau dari dingin ke panas, itu pasti kepanasan. Nah, maksudnya kok dingin ke panas, mesti kepanasan itu pripun maksudnya? Kalau orang itu baik, berbuat baik, mau berbuat jelek niku lho, Pak. Wong wis biasa apik, niku nggih kangel kan. Jane. Banyak sing protes di dalam diri kita itu. Begitu juga orang niku nek pun kebiasaane elek, arep ngalih nang apik. Nah, niku nggih kangelan jane, Pak. Ya angel banget. Nah, suasana yang diciptakan oleh sholat kita, sholat sunnah, ngaji, deres, nah, itu adalah suasana-suasana yang akan membantu kita saat kita akan mengendalikan diri kita itu tadi. Nggih, niku mawon untuk malam hari ini, niku pun banyak sekali menurut saya. Eh, kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.